Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem bilangan dan geometri. Konsep dan sistem bilangan. Konsep dan sistem bilangan terdiri dari angka Hindu Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, dan segitiga Pascal. Yang pertama, angka Hindu Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu Arab dan berasal dari India, kemudian dikembangkan di Arab. Bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Brahmasputasiddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedang bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Berikutnya, bilangan irasional. Matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah Dedekind pada tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Berikutnya, logaritma. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan George Burki. Berikutnya, segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Chia-Hsien telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut Meru Prastara. Berikutnya, konsep aljabar. Konsep aljabar ini meliputi teorema Pythagoras, persamaan kuadrat, sistem persamaan linier, matriks dan determinan. Yang pertama, teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti. Tetapi, hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Sebuah catatan kuno, Zhou Pei Xuanqing, menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pythagoras. Teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras. Berikutnya, persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai
persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri. Matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Brahmagupta menggunakan cara mirip Babilonia, tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk dengan kuantitas negatif. Perkembangan penting berikutnya oleh Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar 0 maupun negatif. Berikutnya, sistem persamaan linier. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi. Termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Dalam teks kuno, Jian Shangxuanshu telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linier, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks. Berikutnya, matriks dan determinan. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Leibniz pada tahun 1683 menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Gauss. Berikutnya, kita akan membahas mengenai konsep geometri. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan tahun 1936, terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno, terdapat papirus Rin berisi masalah matematika dan pemecahannya, terkait dengan aritmatika dan geometri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya yang berjudul Elements yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku Elements tersebut dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah dan universitas selama berabad-abad. Selanjutnya, perkembangan terpenting di bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, yaitu rintisan geometri non-Euclidean. Mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan penting adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Demikian pemaparan singkat mengenai sistem bilangan dan geometri. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.